Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Kartini, NIM L1A120039 dari kelas R002, Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem transport senyawa organik. Pengangkutan tanaman, transportasi silem. Silon sama dengan wood atau kayu, terdiri atas tabung berlignin yang mentranslokasikan air dan mineral nutrisi yang terlarut dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Transportasi floem. Ekspor fotoasimilat dari daun ke bagian lain dari tanaman atau dari tempat dibentuk sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan akar, umbi, atau area pertumbuhan. Perbedaan transport via floem dengan transport via silem. Floem yang pertama berlangsung melalui sel-sel hidup. Untuk transfer senyawa organik, pergerakan dua arah, lambat atau laju aliran maksimum 1 meter per jam. Silem berlangsung melalui sel-sel mati untuk transport air dan hara atau anorganik. Pergerakannya searah, cepat atau laju aliran maksimum 15 meter per jam. Fungsi floem adalah sebagai jaringan translokasi bahan organik yang terutama berisi karbohidrat. Struktur floem yang pertama, unsur tapis bergabung bersama dan membentuk tabung atau pembuluh tapis. Banyak terdapat plasmodesta antara unsur tapis dan sel penyerta. Tabung tapis yang pecah atau retak akan ditambal oleh protein dan kolosa. Tabung tapis mungkin minim organel tapi punya banyak mitokondria, Re, modifikasi plastida, dan membran plasma. Yang kedua ada sel penyerta atau transfer, melakukan dasar fungsi sel bagi anggota tabung tapis seperti sintesis protein, banyak mitokondria untuk sintesis ATP. Plasmodesmata hanya terdapat pada sisi yang melekat dengan unsur tapis saja, atau jarang terdapat plasmodesmata pada sisi yang berlawanan. Yang ketiga ada sel-sel antara. Beberapa tanaman memiliki sel-sel antara dengan banyak plasmodesta yang berhubungan dengan sel-sel seludang pembuluh atau sel-sel parenkin selain dengan unsur tapis. Anatomi floem. Anatomi floem terbagi menjadi 4. Yang pertama ada elemen saringan. Elemen saringan merupakan sel hidup yang memanjang tetapi tidak memiliki inti sel. Yang kedua ada sel peneman. Sel peneman yang bersebelahan dengan elemen saringan merupakan sel dengan sitoplasma yang pekat dan memiliki inti yang jelas. Fungsi sel ini belum diketahui dengan jelas, namun sel ini selalu ada di sekitar tabung floem yang masih berfungsi dan sel ini akan terdegrasi jika tabung floem mulai rusak. Pada daun sel ini berperan menyerap gula dan kemudian mentransfernya melalui plasmodesmata ke tabung floem. Yang ketiga ada sel parenkim. Sel parenkim floem. Sel parenkim floem merupakan sel yang berdinding tipis pada dasarnya sama dengan sel parenkim lainnya. Sel ini berfungsi menyimpan dan mengangkut lateral dari air dan bahan yang terlarut di dalamnya. Yang keempat ada serat floem, merupakan sel dengan dinding yang tebal, berfungsi sebagai penyangga agar jaringan floem menjadi kokoh. Ini merupakan gambar anatomi floem. Mekanisme pengangkutan. Yang pertama, gerakan terjadi dalam sel atau tidak demikian halnya dengan gerakan air. Yang kedua, gerakan dapat terjadi ke atas dan ke bawah atau akropetal dan basapetal. Yang ketiga, bahan yang diangkut relatif besar. Yang keempat, pengangkutan terjadi dalam waktu yang singkat. Yang kelima, pengangkutan lebih cepat pada siang hari dan lambat pada malam hari. Aliran terjadi karena tekanan turgor atau gerakan karena adanya gradien tekanan turgor. Gula terbentuk di daun tekanan osmotik tinggi sehingga air mengalir dan tekanan turgor meningkat dan menekan larutan gula ke sel berikutnya. Muatan dan pembongkaran muatan floem. Yang pertama, pemuatan floem.
Transfer dari sel mesofil daun ke unsur pembuluh tapis floem. Selama pembuatan floem, sel mesofil berada pada potensial osmosis yang lebih rendah atau air lebih tinggi daripada unsur pembuluh tapis. Yang ketiga, jadi pemuatan floem membutuhkan energi untuk menghantarkan gula ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi. Yang keempat, pemuatan floem menyebabkan peningkatan potensial osmosis dalam unsur-unsur pembuluh tapis. Yang kelima, ada pemuatan floem meliputi penghantaran gula dari simplas sel-sel mesofil ke dalam apoplas, dinding sel, dan kemudian ke dalam simplas atau sel-sel floem. Pembongkaran. Transfer hasil fotosintesis dari unsur-unsur pembuluh tapis floem, sel-sel tempat penerima atau pemanfaatan dapat membatasi laju dan mempengaruhi translokasi. Pembagian hasil asimilasi ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sepanjang fase vegetatif. Pada jaringan sumber, sebagian hasil asimilasi tetap digunakan untuk pemilihan sel. Sisanya diekspor atau ditranslokasikan ke daerah pemanfaatan vegetatif, fungsi pertumbuhan, pemeliharaan, cadangan makanan. Daerah pemanfaatan vegetatif ada akar, daun, dan batang. Sepanjang fase generatif. Setelah pembungaan, daerah pemanfaatan reproduktif sangat kuat, membatasi pembagian hasil ke pertumbuhan vegetatif. Pada tumbuhan tertentu, pertumbuhan vegetatif terhenti jika pertumbuhan generatif dimulai atau pembungaan. Tumbuhan yang lain, pertumbuhan vegetatif seimbang dengan pertumbuhan generatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan karbohidrat, yang pertama ada suhu, yang kedua ada cahaya, yang ketiga ada penghambatan metabolik atau inhibitor, yang kelima ada perbedaan konsentrasi, yang kelima ada mineral, dan yang keenam ada hormon. Baiklah, sekian dari video saya. Kalau ada terjadi kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.